Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitri, kelas 3F, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 21. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perbedaan komunikasi pemasaran jasa dengan komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan kedua ini? Oke, mari kita lihat. Komunikasi pemasaran adalah usaha perusahaan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dengan kata lain, komunikasi pemasaran merupakan suara dari merek dan dapat membangun dialog dan hubungan dengan konsumen. Selanjutnya ada fungsi komunikasi pemasaran terhadap konsumen adalah yang pertama, konsumen dapat diberitahu atau diperlihatkan bagaimana atau mengapa suatu produk digunakan oleh siapa serta di mana dan kapan. Yang kedua ada konsumen dapat mengetahui siapa yang membuat produk serta tujuan dari perusahaan dan merek. Dan yang ketiga, konsumen dapat memperoleh insentif atau reward dari menggunakan produk. Nah, bagi perusahaan, komunikasi pemasaran dapat menghubungkan merek mereka dengan banyak orang, tempat, event, merek lain, pengalaman, perasaan, dan lain-lain. Komunikasi pemasaran dapat memberikan kontribusi kepada brand equity, yaitu ekuitas, modal, kekuatan merek, dengan mengkokohkan merek ke dalam memori dan menciptakan suatu brand image. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran dan ekuitas merek. Komunikasi pemasaran terdiri dari 6 jenis komunikasi. Yang pertama itu ada advertising atau iklan, adalah bentuk presentasi dan promosi non-personal dari ide-ide, barang dan jasa dari suatu sponsor tertentu. Yang kedua itu ada sales promotion atau promosi penjualan. Ada aneka bentuk insentif jangka pendek untuk mendorong penjualan barang atau jasa. Yang ketiga itu ada events and experiences, adalah kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk terciptanya interaksi yang istimewa dengan merek. Interaksi pemasaran jasa yang terintegrasi. Yang keempat itu ada public relation and publicity, adalah aneka ragam kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau suatu produk. Yang kelima itu ada direct marketing, adalah penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Dan yang terakhir, personal selling, ada interaksi page to page dengan satu atau lebih konsumen prospektif untuk presentasi, menjawab pertanyaan yang menerima pesanan. Selanjutnya, komunikasi pemasaran jasa terdiri 3 komunikasi dari perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Yang pertama ada external marketing communication, merupakan komunikasi pemasaran yang terencana yang terjadi oleh perusahaan kepada pelanggan melalui periklanan, promosi penjualan, public relation, dan pemasaran langsung. Misalnya, perusahaan mengkomunikasikan informasi mengenai produknya melalui iklan seperti media cetak maupun online. Yang kedua itu ada interaktif marketing, merupakan interaksi yang terjadi antara karyawan dan pelanggan melalui bauran komunikasi pemasaran yang meliputi personal selling, customer service center, service encounters, dan service capture. Misalnya karyawan yang menangani komplain dari pelanggan mengenai produk yang ditawarkan melalui customer service center. Nah, yang terakhir itu ada internal marketing, merupakan komunikasi yang terjadi antara perusahaan dan karyawannya melalui vertical communication atau antara atasan dan bawahan, dan horizontal communication atau antar sesama jabatan yang setingkat. Misalnya pada horizontal communication, manajer departemen pemasaran, departemen operasi jasa, departemen keuangan berdiskusi untuk menambahkan fasilitas layanan dalam menawarkan jasa kepada pelanggan seperti YP. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena masih dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.